Pemirsa, mendekati hari pemungutan suara atau pemilu Pilpres 2024, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau bantuan sosial atau perlindungan bagi masyarakat. Nah, berikut ini akan kami hadirkan beberapa kucuran anggaran bansos setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini dalam guyuran anggaran bansos. Kita lihat di slide pertama berikut ini pemirsa, secara anggarannya seperti apa. Kalau kita lihat di tahun 2024 ini anggarannya itu mencapai 496 triliun rupiah, yang artinya ini mengalami kenaikan sekitar 20 triliun dibandingkan 20 triliun dibanding 2 triliun maksud saya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2020 misalnya, ini jumlahnya bahkan hampir sama begitu pemirsa. Hanya beda 2 triliun yaitu pada saat itu 498 triliun. Yang mana kita tahu di tahun 2020 ini kan adalah tahunnya pandemi Covid, waktu itu Covid-19. Artinya memang ada kegentingan di situ yang membutuhkan anggaran atau kucuran dana yang besar termasuk berbagai bantuan yang digunakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19, dan disebutkan bahwa kondisi di tahun 2020 itu bisa dibilang adalah kondisi yang tidak baik-baik saja untuk Indonesia, maka dibutuhkan anggaran sebesar ini. Tapi kemudian ketika menjadi 496 triliun di tahun 2024, apakah memang itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Nah, kemudian ini lead saya ke slide berikutnya lagi pemirsa. Apa sebenarnya bantuan-bantuan yang memang sudah dikucurkan untuk di tahun 2024 ini pemirsa? Ada beberapa setidaknya, tapi kami sudah rangkum. Ini yang pertama ada BLT El Nino yang mencapai 18,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan kemudian ada juga bantuan pangan beras yang kalau kita lihat kemarin ini bahkan dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Tengah yang paling banyak ya. Ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sebelumnya juga ada di kemudian daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya yang memang sering sekali disambangi oleh Presiden Joko Widodo untuk membagikan beras yang waktu itu namanya adalah beras pangan cadangan begitu untuk masyarakat. Dan kemudian selain itu juga ada program Keluarga Harapan atau PKH, ada lagi bantuan berikutnya pemirsa yaitu bantuan pangan non tunai serta program Indonesia Pintar. Yang kemarin secara saya rangkum, saya sudah wawancara dengan pihak Kepala Staf Kepresidenan. Kenapa akhirnya Presiden harus terjun langsung memberikan bantuan-bantuan sosial ini? Karena melihat adanya urgensi di masyarakat yang begitu tinggi sehingga memang dibutuhkan kehadiran Presiden langsung untuk memberikan bantuan-bantuan sosial ini kepada masyarakat. Nah, yang kemudian menjadi perhatian saya pemirsa adalah terkait dengan ini nih. Bantuan beras yang 10 kg untuk masing-masing penerima begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan Jawa Tengah menjadi wilayah yang bisa dibilang paling sering dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Tapi apakah sebenarnya urgensinya tinggi ya kalau di Jawa Tengah? Sementara kalau data yang kita himpun, yang kami himpun pemirsa, ada 10 besar. Ini wilayah-wilayah yang bisa dikatakan harga berasnya itu tinggi. Justru paling tinggi itu bukan di Jawa Tengah, tapi ada di Kalimantan Tengah. Harganya bahkan mencapai hampir 19.000, 18.800 tepatnya. Dan kemudian paling di posisi 10 atau yang paling bawah ini adalah 15.350. Itu adalah di Provinsi Papua. Pertanyaannya, Jatengnya itu ada di mana ya pemirsa ya? Kayaknya Jateng itu nggak masuk dalam 10 besar wilayah yang bisa dikatakan memerlukan pangan beras yang sebegitu urgentnya seperti yang dikatakan oleh pihak istana atau oleh pihak kepresidenan. Lalu kemudian berikutnya pemirsa, ini kita akan mencoba merangkum kembali apa sebenarnya visi dan misi dari pasangan baik itu 01, 02, 03 dan rangkuman visi misinya dari ketiga capres-cawapres terkait dengan bansos ini seperti apa. Nah, kalau dari pasangan 01 ini adalah ada fix and enlargement kalau saya bilang. Kenapa? Fixnya adalah memperbaiki atau menjadi perbaikan ketepatan sasaran untuk mereka penerima BLT dan juga PKH. Lalu kemudian ada enlargement atau perluasan penerima manfaat bansos yaitu untuk disabilitas dan juga lansia yang diperbesar manfaat dan jumlah penerimanya. Itu kalau dari paslon 1. Kemudian dari paslon 2, seperti yang kita tahu, ini adalah jualannya paslon 02 yaitu memberikan makan siang dan susu gratis yang memang ini juga menjadi perbincangan hangat dan paling banyak diperbincangkan di media sosial dan juga dalam debat-debat capres dan cawapres. Kemudian ada juga melanjutkan BLT, kemudian melanjutkan lagi di sini kata kuncinya adalah melanjutkan PKH, dana desa, subsidi pupuk dan juga bantuan pangan non tunai. Kemudian ada memberikan bantuan langsung untuk
pencarian serta pengeboran sumber air. Lalu bagaimana dengan Paslon 03 terkait dengan bansos ini yang dikatakan adalah meningkatkan PKH dari 10 juta menjadi 15 juta. Nah, pemirsa, kesimpulannya adalah bansos-bansos yang memang sudah dikucurkan oleh pemerintah dan juga dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tentunya harus kita cermati bersama. Kenapa? Karena jangan sampai nantinya bantuan sosial yang seyogyanya atau sejatinya ini tujuannya untuk membantu masyarakat, tapi justru untuk membantu elektor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.